Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira. Kali ini kita kembali melakukan podcast outside. Jadi kalau kamu lihat ini sekarang Laras ini lagi ada di sebuah yayasan, namanya adalah Yayasan Balarenik di cabang Kota Bekasi. Nah nanti untuk tahu seperti apa sih sebetulnya dan yayasan apa sih ini, tentunya kita juga bakalan ngobrol-ngobrol bersama narasumber-narasumber kita. Nah tapi mau ingetin dulu nih, kalau podcast ini kan tayang di beberapa platform. Jadi kamu bisa nontonin podcast ini selain di Instagram Perindo, kamu juga bisa tontonin di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga websitenya Partai Perindo. Semuanya di @partai-perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id. Pokoknya semuanya bisa kamu tontonin di situ ya. Nah, stay tune aja terus karena tema kita untuk sore hari ini adalah tentang sampah yang merupakan berkah kehidupan ekonomi dan juga pendidikan di Kampung Pemulung. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema tersebut bersama narasumber kita yang sudah hadir. Jadi beliau ini adalah politisi Partai Perindo. Sudah ada Bapak Agusman di sini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Selamat sore, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak Agus. Ya. Sudah mampir di podcast Aksi Nyata yang tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol dan berbicara lebih lanjut mengenai kehidupan di sekitar sini lah. Seperti itu ya. Nah, ini supaya teman-teman podcast Aksi Nyata ini lebih mengenal Pak Agus lebih dalam lagi. Mungkin boleh diceritakan nih tentang Pak Agus ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, terutama di Perindo ini awalnya seperti apa sih? Baik, terima kasih. Salam kenal, selamat sore semuanya. Saya Agusman, aktif sehari-harinya di Yayasan Balarenik. Memang sudah lama, sudah hampir 27 tahun lah mengabdikan diri di dunia kemanusiaan. Nah, selama ini memang kita lebih fokus kepada pendampingan masyarakat marginal, termasuk di dalamnya pemulung. Cuman yang menjadi program utama kami adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada anak-anak marginal. Nah, tentunya perlindungan anak tidak terlepas juga dengan bagaimana juga kita harus bisa mendampingi keluarga dan komunitasnya. Salah satu tempat yang kami jadikan sebagai pusat kegiatan kami di Kota Bekasi ya ada di sini. Ini namanya Kampung Sawah. Lahan garapan sebenarnya. Jadi Balarenik juga berada di tengah-tengah perkampungan. Nah, kenapa akhirnya juga tertarik untuk terjun ke dunia politik ya? Tentunya dari pengalaman yang ada bahwa masyarakat kita, khususnya masyarakat marginal, memang cenderung belum mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari pemerintah maupun dari DPR atau DPRD. Nah, upaya itu yang kita coba lakukan, bagaimana juga perjuangan-perjuangan ini juga masuk ke ranah politik praktis, di mana beberapa fungsi DPR, DPRD misalnya, untuk penganggaran, pengawasan. Nah, kita bisa melakukan fungsi itu juga dalam rangka mengangkat harkat masyarakat marginal, khususnya pemulung, agar bisa juga mendapatkan akses layanan pemerintah, sama seperti masyarakat-masyarakat yang lain. Ya, jadi memang semuanya juga layak mendapatkan hak ya. Hak yang memang kita dapatkan juga gitu di perkotaan, istilahnya seperti itu ya. Dan tadi juga ada Pak Agus yang sudah berbicara kalau di sini memang tujuannya untuk membantu lah masyarakat sekitar gitu. Nah, aktivitasnya apa aja nih Pak Agus? Kalau saya lihat gitu ya, kalau di sini kan ada rumah singgah, terus ada PAUD juga gitu untuk anak-anak ya. Kemudian pemberdayaan ekonomi, sanggar belajar anak pemulung, rehabilitas sosial penyandang disabilitas, kemudian ada juga rehabilitas korban penyalahgunaan nafza. Nah, untuk kegiatan hariannya itu seperti apa Pak Agus di sini? Baik. Balarenik Bekasi itu cabang dari Balarenik Pusat, kami ada di Jakarta. Kegiatan utama bagaimana teman-teman di sini, pendamping khususnya, bisa memberikan layanan yang optimal untuk masyarakat pemulung. Bagaimana pemulung juga bisa mendapatkan aksesibilitas program pemerintah. Misalnya 2 tahun terakhir kita dihantam dengan pandemi COVID. Kita tahu bahwa masyarakat marginal sangat susah mengakses layanan-layanan yang terkait dengan vaksin dan lain-lain. Ada kendala mereka KTP daerah di awal-awal kan sulit. Nah, melalui Yayasan Balarenik kita coba advokasi agar masyarakat ini juga mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan hak yang sama, dan alhamdulillah bisa diakomodir oleh pemerintah. Tentunya
tugas-tugas advokasi tidak hanya kita. Nah kemudian ada pekerjaan yang sifatnya kolaboratif. Dalam menangani masyarakat marginal kita nggak bisa sendiri, Balarnik juga nggak bisa. Misalnya gagah berani bilang ini gue, lo nggak bisa. Kami harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini misalnya Dinas Sosial Kota Bekasi. Kami harus juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Sosial. Kemudian misalnya pemulung ini kan mayoritas itu kan urban, kaum urban ya, dari beberapa daerah di sekitar Jakarta, Jawa Barat khususnya. Ternyata mereka kan ketika datang ke perkotaan menjadi pemulung tidak semuanya dengan identitas kota, identitas kependudukan mereka masih di daerah. Nah otomatis ketika harus mengakses layanan-layanan di pemerintah daerah yang menjadi domisili mereka sekarang itu ada keterbatasan. Nah kehadiran Balarnik dengan tim kerja kita adalah menjembatani itu sekaligus melakukan fungsi advokasi dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak bisa terakseskan bagaimana dia harus mendapatkan akta kelahiran. Masyarakat pemulung yang misalnya ingin pindah KK jadi bisa mengurus pindah KK-nya ke daerah yang ditempati sekarang. Karena memang di Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga menjamin bagi orang yang dengan waktu tertentu berdomisili di tempat lain misalnya katakanlah di sini, maka dia punya hak juga untuk memindahkan akta kartu keluarga dan lain-lain. Nah itu jadi kerja-kerja kolaborasi kami lihat itu menjadi sebuah keniscayaan, termasuk bagaimana perusahaan-perusahaan CSR juga bisa berkontribusi dalam rangka mengangkat harkat pemulung. Ya. Sulit tidak mengkomunikasikannya atau mensosialisasikannya dengan masyarakat yang ada di sini? Di awal sulit. Kenapa sulit? Masyarakat marginal ini kebanyakan yang nggak data kalau dulu. Dari mana-mana nggak data, kadang-kadang nggak jelas tindak lanjutnya. Nah kalau sekarang kan pemerintah sudah punya sistem data terpadu kan, yang disebut dengan DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial, leading sektornya Kementerian Sosial. Bahwa kementerian lain, lembaga lain yang ingin memberikan layanan kepada masyarakat, tetap sumber datanya kan hanya satu itu. Dan kita membantu bagaimana masyarakat juga melek teknologi, karena beberapa data itu kan sebenarnya sangat sederhana, mereka nggak harus ke kantor pemerintah. Mereka cukup buka aplikasi, kemudian menginputkan data. Nah persoalannya kan kadang-kadang masyarakat kecil tidak semuanya menguasai teknologi, jadi kita harus dampingi menginputkan data dan sebagian besar sudah walaupun pilihan-pilihan layanan pemerintah mungkin ada yang kembali ke daerah asal gitu, tidak mendapatkan layanan misalnya di Kota Bekasi, tapi di daerah asalnya dia bisa akses layanan bantuan pemerintah. Ya memang terlalu banyak cara gitu yang memang akhirnya membuat masyarakat ini berpikir untuk udahlah nanti aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya pendampingan ini kan insya Allah kedepannya akan lebih lancar lagi gitu ya. Nah seperti kita tahu juga nih Pak Agus, kan pertumbuhan penduduk di perkotaan ini semakin besar juga gitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan jumlah pemulung juga akan semakin banyak gitu. Nah tanggapan Pak Agus sendiri seperti apa? Ya, pertumbuhan perkotaan dimanapun di dunia tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi kependudukannya itu berasal dari urban. Saya juga kaum urban, presiden kita juga urban gitu kan, dan lain-lain. Itu nggak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kapasitas yang memadai buat masyarakat yang ketika dia ingin masuk ke kota dan dia punya pemahaman, punya pengetahuan hingga dia bisa berkompetisi. Nah, tapi kan tidak semua kaum urban itu bisa berkompetisi. Kadang-kadang pendidikan yang rendah, kemudian tidak ada keterampilan. Kalau sekarang kita bicara tentang kompetensi, ya boro-boro lah kalau masyarakat kecil bisa diuji kompetensinya. Nah, bagaimana hubungannya antara pertumbuhan banyaknya kaum urban, termasuk pemulung, dan meningkatnya jumlah sampah? Kita melihat bahwa pemulung dimanapun mereka itu punya kontribusi loh untuk isu lingkungan. Justru ini juga pembelajaran buat kita, kedisiplinan orang-orang kita di perkotaan khususnya, bagaimana disiplin memilah sampah dari rumah itu kan masih butuh waktu panjang.
kita punya bank sampah misalnya, itu kan dalam rangka meminimalisir jumlah sampah yang akan dibuang di tempat pembuangan akhir. Betul. Dan pemulung ada di rantai ini semua. Ada yang langsung ke rumah tangga, ada yang ke pabrik, ada yang sekolahan, ada yang ngambil di tempat pembuangan sementara, kemudian ada yang punya nilai ekonomi, mereka bisa olah untuk sebagai pendapatan. Kami memandang bahwa pemulung adalah bagian dari pekerjaan mulia yang sebenarnya pemerintah dan kita harus memberikan fasilitas untuk mereka. Betul, setuju. Gitu. Tapi banyak ya memang, kalau tidak bisa dipungkiri juga ya teman-teman, kalau banyak orang di perkotaan yang memang memandang rendah pekerjaan pemulung tersebut gitu. Dan akhirnya mau tidak mau nih menjadi anggapan bahwa pemulung nih kurang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah, seperti yang tadi di awal Pak Agus sudah bilang juga gitu ya. Sejauh ini apa-apa saja sih hak-hak yang belum bisa didapatkan oleh para pemulung tersebut dari pemerintah yang memang sudah orang perkotaan dapatkan istilahnya? Oke. Yang pertama masalah stigma yang merendahkan tadi. Karena kita melihat sampah, otomatis kita melihat orang bekerja juga seperti sampah gitu kan. Seperti saya sampaikan tadi, mereka berkontribusi, mereka tuh pahlawan lingkungan. Iya, nggak ada mereka ya. Tanpa mereka gimana? Kebayang nggak kira-kira? Tidak semua orang peduli dengan sampah sekarang. Betul. Masalahnya. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Apakah mereka juga bisa mendapatkan hak mereka seperti orang-orang lain? Harus, karena bagian dari hak asasi manusia. Betul. Cuman masalahnya, apakah mereka bisa mengakses itu? Atau pemerintah dalam hal ini bisa memberikan ruang dan kesempatan yang sama nggak untuk mereka bisa mengakses? Nah, realitasnya di lapangan, sebagian pemulung belum bisa mengakses layanan pemerintah karena terkait dengan data kependudukan. Masih dibalik lagi ke awal tadi ya. Misalnya saya pemulung nih, kamu kan orang daerah, kamu bukan orang sini, nggak bisa meminta bantuan dari pemerintah kota atau pemerintah daerah sini, karena di pemerintah daerah itu kan prioritasnya memberikan layanan kepada warga yang ber-KTP daerah tersebut. Misalnya Kota Bekasi, yang ber-KTP Kota Bekasi. Nah, bagaimana dengan yang lain yang dia masih KTP daerah? Ternyata bisa untuk bagian-bagian tertentu, akses tertentu kita bisa bantu, tapi nggak semuanya. Otomatis ketika mengakses bantuan pemerintah ya dia harus, ya kamu orang daerah misalnya ya harus mengakses bantuan lewat pemerintah daerah. Itu masih ada perjuangan di situ. Nah, kemudian selain stigma, aksesibilitas tadi, faktor lain yang menjadi PR kita bersama, khususnya pemerintah, adalah mereka perlu penguatan kapasitas kok. Yang dari hanya mulung misalnya mungkin ditingkatkan lah. Di Balarnik dulu kita pernah coba, walaupun kita punya keterbatasan. Bagaimana rantai bisnis limbah itu bisa diperpendek. Misalnya pemulung di atasnya ada lapak, di atas lapak ada pengepul ada pengepul kecil, pengepul besar. Kalau misalnya yang dipulung itu adalah plastik, maka level di atasnya adalah pabrik cacahan plastik. Baru setingkat di atasnya itu pabrik biji plastik. Yang biji plastik kemudian bisa digunakan untuk membuat produk lagi gitu kan. Nah, kita ingin memotong itu sebenarnya bisa kalau kita serius. Pemerintah atau sponsor support saja mereka, misalnya di sini ada pabrik pengolahan limbah plastik. Berarti kan mereka nggak perlu melalui tahap tadi, mereka boleh menjual langsung ke situ dengan nilai tambah yang lumayan. Nah, itu harus menjadi pemikiran kita bersama, khususnya pemerintah. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa mengakses layanan kesehatan? Kembali lagi tadi, kalau bukan KTP sini, kalau bukan KTP sini lo nggak bisa. Nah, persepsi mereka juga mengurus segala sesuatu itu masih sulit seperti dulu karena nggak update informasinya. Wah, Pak, susah. Nah, permasalahan lain yang muncul di banyak komunitas pemulung adalah mereka enggan untuk pulang ke kampung pecah kakak. Misalnya satu orang keluarga anaknya nanti nikah, harusnya pecah kakak dong. Nah, itu belum terjadi. Karena itu belum terjadi, si anaknya tadi punya anak lagi lahir. Apakah si anak yang lahir ini
punya akses untuk pendidikan? Belum tentu. Karena untuk mengurus dokumen kependudukannya juga masih sulit. Kecuali keluarga mau menerima alternatif opsi yang disediakan oleh undang-undang. Misalnya kalau memang nikah resmi, dia dia akte kelahirannya yang memuat nama ayah dan ibunya. Tapi kalau enggak kan nama ibunya saja. Nah, opsi itu ada di undang-undang. Gitu. Masih banyak PR kita. Tapi yang pasti adalah mereka itu adalah kita adalah mereka, dan mereka juga punya hak yang sama seperti kita. Punya kemampuan yang bisa ditingkatkan. Setuju. Dan salah satu hal penting juga tentang pendidikan lah ya. Karena kalau berbicara mengenai pendidikan pasti berhubungan dengan perekonomian gitu. Dan yang seperti kita tahu, perekonomian para pemulung itu juga pasti masih banyak yang belum cukup gitu, seperti itu ya. Dan kita bisa lihat sendiri di jalanan gitu, bahwa banyak anak-anak yang memang mengikuti orang tuanya untuk memulung. Entah memang itu anaknya atau entah itu adalah sebuah manajemen, kita tidak pernah tahu gitu ya. Tapi yang pasti lebih ke di perkampungan sini sih. Bagaimana sih tingkat pendidikan anak-anak di sini gitu? Apakah sudah mengikuti peraturannya berlaku atau seperti apa? Ya, sebagian besar sudah. Kendalanya ada di misalnya sebagian anak-anak ternyata nggak sekolah di sekolah formal, mereka di swasta, masih ada pembiayaan tertentu, kemudian mereka nunggak potensial untuk DO misalnya. Nah, kami di Balarnik mencoba setiap tahun kita berupaya terus untuk mencarikan donatur untuk bisa membantu pembiayaan sekolah mereka, karena sekolah adalah hak dasar yang paling salah satu hak dasar yang paling dasar bagi seorang anak. Itu mereka tetap harus sekolah. Itu, dan undang-undang pendidikan nasional juga sudah memandatkan sekolah kan pendidikan 3 kan di Indonesia. Ada pendidikan formal sekolah, ada non formal, pendidikan paket A, paket B, paket C melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Tapi ada juga pendidikan informal, pendidikan keluarga, komunitas dan lain-lain. Termasuk di dalamnya homeschooling misalnya. Itu kan sekolahnya nggak bisa ujian di sekolah formal, ujiannya di paket, tapi proses belajarnya dengan berbagai media yang ada. Dan kami concern ke situ, bagaimana setiap anak pemulung tetap mendapatkan hak pendidikan. Mau apapun itu caranya ya, formal informal, yang penting bisa mendapatkan pendidikan gitu. Nah, untuk meningkatkan perekonomiannya sendiri itu seperti apa, Pak Agus? Sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh Yayasan Balarnik ini khususnya? Untuk perekonomian ada 2 aspek. Yang pertama, meningkatkan kapasitas kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha yang dia tekuni sekarang. Kalau sekarang dia pemulung, kenapa enggak besok dia bos lapak? Kalau sekarang dia bos lapak, kenapa enggak besok dia jadi pengepul? Gitu kan? Kalau dengan bisnis yang sama. Tapi kita juga memberikan alternatif. Ada enggak yang mau alih kerja? Yang tadinya mulung, misalnya sekarang dagang sembako. Yang tadinya mulung, sekarang misalnya dagang sayuran. Oh, opsi itu tetap ada ya? Tetap ada, dan kita berikan dengan kerjasama berbagai pihak, dengan catatan pendampingannya harus kuat. Orang yang tidak pernah berbisnis misalnya, mengelola sebuah usaha, dia harus setiap hari menghitung cash flow-nya seperti apa, pusing juga, harus mencatatkan. Kalau kita nggak dampingi, ya wassalam. Sebulan, bisa dilepas, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya sudah, nggak ada lagi aktivitas bisnisnya. Gitu. Jadi memang yang paling penting itu pendampingan ya, apapun itu nanti ke depannya keputusannya mau seperti apa gitu. Nah, untuk sekarang yang sedang dilakukan oleh Yayasan Balarnik itu saja aktivitas-aktivitasnya. Untuk anak-anaknya apa aja tuh Pak sekarang? Untuk anak-anaknya, untuk teman-teman pendamping di sini ada kegiatan tambahan materi pelajaran. Jadi di luar pulang pagi kan biasanya sebagian besar itu kan sekolah, nanti baru muncul lagi mereka jam 12, jam 1 pulang sekolah. Ada kegiatan tambahan materi pelajaran sekolah, kemudian keterampilan sederhana, kemudian yang muslim mereka ada kegiatan pengajian juga. Nah, untuk orang tua kita juga berikan bagaimana mereka punya kapasitas untuk melakukan pengasuhan terhadap anak. Kemudian yang tantangan cukup berat, bagaimana sanitasinya bisa diperbaiki, karena kalau tinggal di lahan garapan itu kan tahu sendiri kan kondisinya dengan rumah yang seadanya, kemudian sumber air bersih dan lain-lain gitu kan.
itu menjadi tantangan tersendiri. Tantangannya, dan artinya juga ini dibuka dong kesempatan untuk teman-teman jika ingin menjadi volunteer ya di sini ya. Silakan. Bersama adik-adik ya. Di Yayasan Balarenik nih, cabang Kota Bekasi. Ini alamatnya nanti bisa cek aja ya di kolom deskripsi gitu kalau kamu penasaran dan mungkin ingin membantu adik-adik di sini untuk bisa mendapatkan ya wawasan-wawasan lain lah sesuai dengan apa yang kamu bisa gitu ya teman-teman ya. Ya sudah kalau gitu Pak Agus, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk Sobat Aksi Nyata nih terkait tema kita di hari ini, silahkan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, dunia kemanusiaan itu dunia yang tidak pernah habis. Tapi kehidupan memaksa orang berada dalam strata yang berbeda. Tapi sisi lain juga kemanusiaan membuat kita untuk bisa memahami dan memaklumi kondisi-kondisi orang. Nah, kami mengajak dimanapun berada, yuk kita kalaupun nggak bisa nyumbang doa, nyumbang materi, kita nggak bisa nyumbang yang lainnya, silakan menjadi relawan. Dan itu sangat mulia. Satu pesan penting dari saya adalah jika engkau belum mampu melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal kecil di sekitarmu yang bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Setuju sekali, terima kasih Pak Agusman, dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman ya. Campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia itu juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Solutif, produktif, modern, bersih berintegritas, kemudian peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Konvensi Rakyat ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkat pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI juga ya. Dan kalau mau daftar caranya juga gampang. Kamu tinggal visit aja website di www.konvensirakyat.com, dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh visit juga website di www.partaiperindo.com, atau jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo dengan cara scan barcode yang ada di layar kaca kamu ya. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Agusman. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga obrolan kita banyak memberikan insight nih untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya ya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.